Saudara, polisi memang sudah menyimpulkan kematian keluarga Kalideres tidak ada unsur pidana. Kematian mereka juga sudah disimpulkan oleh polisi adalah kematian yang wajar. Namun, mungkinkah ada hal yang tersisa yang masih menjadi pertanyaan? Kita coba gali hal ini bersama dengan psikolog forensik ada Indra Giri. Bung Reza, selamat malam. Terima kasih kepada saya. Selamat malam. Bung Reza, saya ingin melihat pandangan Anda dulu. Polisi menyebut tidak ada unsur pidana dalam kematian ini, pun kematiannya adalah wajar. Pandangan Anda? Sebetulnya dalam beberapa kali komunikasi dengan Kapolda Metro Jaya, saya terus terang mendukung apabila pihak Polda Metro Jaya bisa sesegera mungkin menyatakan case close, tentu saja setelah melewati proses investigasi yang memadai. Kenapa saya katakan sebaiknya segera case close? Karena saya khawatir kalau expose atau kisah-kisah tentang kematian satu keluarga ini terus berkepanjangan di publik, maka ini saya khawatirkan bisa menyebarluaskan istilahnya adalah suicide contagion, penularan bunuh diri. Atau orang bisa saja kemudian terinspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tanda petik janggal seperti yang bisa kita simak dalam kasus di Kalideres tersebut. Nah, kalau itu yang terjadi berarti copycat suicide, yaitu orang yang mengakhiri hidup dengan cara-cara yang meniru sedemikian rupa. Ini yang saya khawatirkan. Anda tidak melihat ada kejanggalan dalam kematian keluarga ini? Nah, saya punya catatan terkait dengan dua hal. Pertama, yaitu tentang sebab musabab atau faktor kematian, dan yang kedua tentang ada tidaknya indikasi pidana. Kalau saya mulai dari penjelasan tentang penyebab atau faktor kematian, saya sesungguhnya tidak bisa memahami kondisi wajar atau kondisi tidak wajar itu mau kita padankan dengan situasi seperti apa. Karena kalau kita buka referensi ilmiah, faktor kematian bisa dijelaskan lewat 4 hal. Saya membuat singkatan NASH, N-A-S-H. Okay. N itu artinya natural. Seseorang yang meninggal dunia akibat faktor alami. Yang kedua adalah A, accident. Seseorang yang meninggal akibat kecelakaan. Ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri. Dan yang keempat adalah homicide atau akibat pembunuhan. Nah, sekali lagi, diksi wajar atau tidak wajar itu mau kita asosiasikan ke yang mana? Tidak jelas. Oke. Dengan kata lain, kalau kita memakai mindset ilmiah gitu ya, kita pakai kosakata yang ilmiah, maka saya justru menganggap penyebutan wajar atau tidak wajar itu kurang terukur. Oke. Multitafsir. Oke. Nah, silakan Polda Metro Jaya yang menurut saya dalam mengkomunikasikan kasus Kalideres ini ke publik, gunakanlah kosakata yang lebih terukur, yang lebih ilmiah. Atau di belakang mereka kan juga ada sekian banyak ilmuwan yang saya yakin sangat kompeten dan tahu persis penggunaan istilah yang tepat seperti apa. Yang kedua, ini karena orang yang meninggal di lokasi itu ada 4 orang, maka boleh jadi tetap perlu dipilah. Si A meninggal karena apa, si B meninggal karena apa, dan seterusnya. Dengan kata lain, tidak bisa menurut saya kita langsung serta-merta menyimpulkan atau pukul rata, oh semua pasti disebabkan oleh kematian akibat hal yang sama. Belum tentu. Tetap harus disisir. Nah, itu terkait dengan Polda Metro Jaya penyebabnya karena sakitnya itu beda-beda semuanya. Bagaimana Bung Reza? Bahkan sakit itu juga bisa kita pilah. Apakah hasil pengkondisian ataukah sakit yang muncul secara alami. Pengkondisian maksudnya gimana tuh, Bung? Misalnya ada kesepakatan bahwa kita tidak makan. Ada kesepakatan bahwa yang sakit tidak usah diobati. Berarti mungkin terjadi pengkondisian bagi kondisi fisik seseorang atau juga kondisi psikis seseorang agar kemudian mengalami kesakitan itu. Jadi penjelasan sakit pun menurut saya masih oke lah, itu lebih definitif, tapi tetap harus bisa dipastikan apakah itu hasil fabrikasi, manipulasi, pengkondisian, ataukah yang sifatnya alamiah muncul dengan sendirinya. Dan dari situ kemudian isu kedua yang perlu dijelaskan ke publik adalah ada atau tidak adanya indikasi pidana di balik kematian mereka. Ambil contoh nih. Ada 2 pasal paling tidak yang perlu diuji. Pertama, pasal 531 KUHP. Kenapa saya mendorong pasal ini diuji? Karena berdasarkan informasi kepolisian, 4 orang tersebut tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Iya. Berarti, adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan?
membutuhkan bantuan, membutuhkan pengobatan, membutuhkan makanan, tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu. Sehingga anggota keluarga yang pertama tadi meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, maka ini KUHP berkata bahwa orang yang berada dalam situasi butuh bantuan, tapi kemudian tidak diberikan bantuan, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana. Adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pengobatan, membutuhkan makanan, tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu. Sehingga anggota keluarga yang pertama tadi meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, maka ini KUHP berkata bahwa orang yang berada dalam situasi butuh bantuan, tapi kemudian tidak diberikan bantuan, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana. Jadi bisa ada unsur pidana kalau ada pembiaran tadi. Ya, karena sekali lagi 4 orang tersebut dikabarkan tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Baik. Anggaplah 4 orang tersebut bersepakat untuk mengakhiri hidup, untuk rest in peace, untuk meninggal dalam keadaan damai. Kesannya tidak ada masalah ini, kesannya tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi, mari kita buka KUHP. Di dalam KUHP mendorong, membantu, menyemangati, menyepakati orang untuk bunuh diri, itu juga pidana. Nah, karena disitulah saya mengatakan perlu dipastikan, diuji seberapa jauh dua masalah pidana ini ada atau tidak di balik meninggalnya 4 orang tersebut. Bung Reza, begini, kalau kita mundur lagi ya ke profil dari 4 orang keluarga di Kalideres ini, ada yang menarik, yaitu 1 orang meninggal itu kan akan terjadi pembusukan, tapi kemudian orang yang tinggal di dalam rumah itu bisa bertahan di dalam rumah. Apakah itu kondisi yang wajar bagi orang bisa tinggal di dalam satu rumah dengan ada orang meninggal dunia? Barangkali begitu? Dari sudut pandang orang luar ya, outsider, kita anggap itu tidak wajar. Tapi di beberapa masyarakat kita ada jenazah yang tidak dimakamkan, jenazah tidak diprabukan, tapi jenazah disimpan sedemikian rupa sampai kemudian maaf ini misalnya menjadi mumi. Lalu kita ingin katakan apa? Apakah ini normal atau tidak normal? Nah, untuk mengatakan normal atau tidak normal, memang lebih bijak kalau kita menyoroti masalah ini sebagai insider. Jadi mencoba memahami barangkali tata nilai yang dianut oleh mereka, tapi tidak menjadikan tata nilai kita sebagai kacamata untuk menyoroti masalah mereka. Kemungkinan biasnya justru akan terjadi di situ. Ambil misal, saya sejak beberapa waktu lalu sudah berspekulasi bahwa boleh jadi ini merupakan kesepakatan untuk mengakhiri hidup bersama, yaitu rest in peace, berakhir dalam damai. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa informasi yang bisa kita simak juga di masa yang mengindikasikan ke arah meninggal secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Pertama, kondisi TKP atau kondisi dalam rumah dikabarkan relatif rapi. Jadi tidak ada tanda-tanda cekcok, tidak ada perkelahian atau pertengkaran di dalamnya. Yang kedua, pihak keluarga berinisiatif minta agar listrik diputus. Tidak ada persediaan beras, padahal mereka orang yang cukup lah gitu secara finansial. Jadi tampaknya mereka memang ingin mengakhiri urusan-urusan keduniawian. Tidak ada sisa utang, tidak ada barang yang rusak, tidak ada makanan yang menjadi busuk, dan seterusnya. Yang ketiga, posisi jenazah juga maaf ini tidak bergelimpangan di sana-sini, tetapi tergeletak dengan tanda petik sewajarnya. Jadi saya bayangkan semua hal itu mengindikasikan mereka sepertinya memang sudah bersiap diri untuk menyongsong kematian secara sengaja. Nah, tambah lagi satu hal, saya simak juga ini di media, ada keluarga yang mengatakan bahwa mereka ingin menjemput jenazah lalu mengkremasi. Saya bisa saja keliru ya, tapi yang saya bayangkan, yang saya pahami bahwa pada kelompok masyarakat yang melakukan kremasi, ini memandang kematian itu sebagai sebuah proses transisi saja. Dari satu format kehidupan ke format kehidupan yang lain. Anggaplah pada format kehidupan yang sekarang seseorang merasa tidak lagi bisa berdharma gitu ya. Maka mereka
berusaha secara aktif untuk menuju format kehidupan berikutnya dengan harapan disitulah mereka bisa berdharma. Nah, rangkaian informasi ini mengirimkan indikasi sekali lagi yang kemudian saya katakan boleh jadi ini tanda mereka bersepakat untuk mengakhiri hidup bersama-sama dengan cara yang tentram, dengan cara yang damai menurut ukuran mereka. Rest in peace. Baik, Bung Reza, pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Apakah Anda mengharapkan polisi bisa membuka lebih clear lagi soal kasus ini atau Anda merasa sudah cukup, sudah cukup sampai di sini tapi ada hal penting yang mungkin pelajaran penting yang bisa diambil? Sebagaimana tadi saya katakan, saya mendorong pihak kepolisian untuk segera mungkin menyatakan case close. Case close tanpa simpulan definitif pun tidak jadi persoalan. Jadi berkasnya disimpan sampai suatu saat dengan harapan kemampuan investigasi penyidik semakin baik, teknologi investigasi juga semakin modern, mudah-mudahan berkasnya bisa dikeluarkan kembali lalu dilakukan penyelidikan ulang. Itu sangat wajar. Baik, terima kasih Bung Reza Indragiri, psikolog forensik atas informasi di program Niluh. Sehat selalu.